Pria yang menggunakan pedang samurai ini bernama Saga. Saga hidup di pedesaan bersama keluarga kecilnya. Saat itu, anak dan istri Saga mengalami sakit kolera yang sudah menyebar ke seluruh penjuru Jepang. Saga berusaha meminta bantuan kepada koleganya dengan menjual pedangnya, yang nanti ditukar dengan obat untuk anak dan istrinya. Namun pria itu menolak dan tetap memberikan beberapa obat untuk penyembuhan anak dan istri Saga. Ketika hendak pulang ke rumahnya, Saga melihat sayembara turnamen bela diri dengan hadiah 100.000 yen. Harga 100.000 yen saat itu sangatlah fantastis. Bisa untuk menghidupi orang sekampung Saga. Dengan berat hati, Saga memberitahu istrinya untuk pergi ke kota karena dirinya mendapatkan pekerjaan dengan bayaran yang bagus. Setibanya di tempat turnamen bela diri, Saga melihat sekelilingnya. Begitu banyak orang yang hadir di tempat itu. Dari pendekar kelas kakap sampai pendekar kelas preman kampung. Waktu yang ditunggu-tunggu akhirnya datang. Pihak penyelenggara memperlihatkan uang 100.000 yen yang berada di gentong, agar semua orang percaya bahwa hadiah itu ada. Untuk mengikuti turnamen bela diri itu, setiap orang diberi tanda pengenal kayu. Makin banyak tanda pengenal yang dikumpulkan semakin bagus. Otomatis untuk mengumpulkan tanda pengenal itu, diharuskan membunuh orang yang punya tanda pengenal tersebut. Turnamen pun dimulai. Awalnya semua ragu-ragu untuk membunuh. Semua hanya waspada. Dan ketika ada satu bergerak membunuh dan mengambil tanda pengenal, disitulah dimulainya case berujung kematian. Saga saat itu hanya termenung, melihat pembantaian di depan matanya. Terbayang saat dia menjadi komandan perang. Ketika Saga diserang, dia hanya mengelak dan memberi beberapa pukulan dengan pedangnya yang masih di dalam sarungnya. Dilihatnya dari kejauhan, ada seorang anak perempuan yang terkepung. Saga terbayang anak perempuannya yang telah meninggal. Anak perempuan itu bernama Futaba. Dengan gesit Saga lari menuju Futaba, dan di waktu yang tepat, Saga membawa lari Futaba. Dalam pelarian mereka, Saga telah diincar dari jauh. Saga yang tahu hal ini, menyuruh Futaba agar pergi duluan. Saga pun meladeni musuhnya ini hanya dengan pedang tertutup. Ada trauma berat dalam dirinya, hingga Saga tidak bisa menghunus pedangnya. Dengan skill bertarung selama bertahun-tahun, Saga tetap bisa menang. Lalu Saga tiba di sebuah desa. Para pendekar kelas Tri pada berkumpul mengajak Saga agar segera berhenti untuk ikut turnamen, karena dia tidak ingin saling membunuh. Para pendekar kelas Tri itu kemudian melepaskan tanda kayu milik mereka yang dalam peraturannya, jika dalam 10 detik tanda kayu lepas, maka akan ditembak mati. Hal itu membuat Saga terdiam, termenung. Kembali terbayang pasukannya yang mati dibantai dalam pertempuran dulu. Kemudian amarah merasuki Saga. Sudah muak, kesal dan emosi karena melihat pembantaian itu, Saga pun kembali ke mode tempurnya. Komandan itu langsung dipenggal kepalanya. Dengan kecepatan tinggi Saga pun berlari dan langsung membantai habis semua anak buah komandan itu. Bagi yang ingin menonton, film ini ada di Netflix. Berjudul Last Standing Samurai Tahun 2025.